قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Al-Mukarramah. Yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Kalau kita bisa menciumnya, alhamdulillah. Dan mencium Hajar Aswad itu, Hajar Aswad selalu kita sebutkan itu adalah bahan yang berasal dari surga, yang warnanya lebih putih daripada salju, kemudian dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk dunia, yang pada akhirnya dia berubah menjadi hitam karena kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam. Kemudian nanti pada akhir zaman Ka'bah itu akan hancur dan hilang, dan Hajar Aswad ini akan kembali ke tempat asalnya, yaitu ke dalam surga. Sehingga di dalam hadis disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula, maka dia tidak dikembalikan dalam bentuk aslinya, tapi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk dirubah? Diberikan kepadanya mata, diberikan kepadanya telinga. Apa gunanya? Dan dia akan bersaksi kepada Allah setiap orang yang menciumnya. Maka dia pun akan mengatakan, ya Allah, fulan bin fulan adalah orang yang menciumku dengan hak. Ada kalimat hak di belakangnya. Karena ada orang yang mencium Hajar Aswad karena hanya mencari sensasi saja. Oh, aku bisa mencium Hajar Aswad, tidak ada tujuan yang lain. Ada orang yang mencium Hajar Aswad karena rindu dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebutkan juga ikhwatul Islam, yang mencium Hajar Aswad itu banyak, tapi mereka tidak akan sama nilai pahalanya. Makanya disebutkan mencium Hajar Aswad itu adalah dengan hak, artinya betul-betul karena mengharapkan pahala dari Allah. Nah, mereka yang mencium Hajar Aswad dengan hak ini atau dengan jujur ini, maka nanti Hajar Aswad akan memberikan saksi di hadapan Allah. Karena Allah berikan kepadanya mata, diberikan kepadanya telinga. Mata bersaksi karena melihatnya, telinga karena mendengarnya, maka dia pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Dan semoga Allah mudahkan kita semua masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita tidak bisa menciumnya, karena kita juga tidak boleh memaksakan diri, apalagi kalau seandainya harus menzalimi. Karena Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada orang yang pulang melaksanakan ibadah umrah, haji, tanpa mencium Hajar Aswad, umrahnya sah atau tidak? Sah, tidak menjadi masalah. Kalau kita harus mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah, namun terpaksa kita zalim kepada saudara kita, maka pada saat itu jangan kita lakukan. Iya, bisa jadi kita menciumnya, tapi kita sudah menzalimi saudara. Makanya Nabi berpesan kepada Umar, ya Umar, engkau adalah seorang yang kuat, fala tuzahimin nas, maka janganlah engkau beramai ikut serta bersama kaum muslimin yang lainnya. Karena kalau Umar ikut serta menciumnya, maka yang lain akan tergeser dengan kekuatannya. Artinya ikhwatul Islam, begitu pesan Nabi SAW. Nah, kalau seandainya kita mencium Hajar Aswad, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa menciumnya, maka kita mencium sesuatu yang memegangnya. Misalnya, Nabi dulu pernah tawaf dengan menggunakan onta, sehingga tawaf menggunakan kendaraan boleh atau tidak? Boleh. Yang sehat ataupun yang sakit boleh atau tidak? Semuanya boleh, tidak menjadi masalah. Misalnya sekarang ada di Masjid Haram, ada alat yang membantu kaum muslimin untuk tawaf. Ustaz, dia kan sehat, dia kan kuat. Nabi juga demikian keadaannya. Bahkan Nabi pernah tawaf dalam keadaan menggunakan ontanya. Artinya diberikan kebebasan. Iya, tentu pahala tidak akan sama. Karena semakin sulit bagi kita beribadah, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi ini tawaf dengan menggunakan ontanya, sehingga Nabi tidak mungkin mencium Hajar Aswad. Tapi Nabi memegang, karena biasanya Nabi bawa tongkat. Kemudian tongkat ini menyentuh Hajar Aswad. Nah, tongkat ini dikala menyentuh Hajar Aswad, maka Nabi mencium tongkatnya. Artinya kalau kita tidak bisa menciumnya, maka kita mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Misalnya contoh, kita ingin mencium Hajar Aswad, kemudian kita tidak bisa, tapi kita bisa memegangnya. Maka tangan kita bisa memegangnya, yang kanan atau yang kiri. Kemudian kita bisa memegangnya, maka tangan kita ini kita cium. Bisa dipahami? Tapi ingat, pastikan yang dipegang itu Hajar Aswad, bukan kepala kawan. Ya, ingat itu baik-baik. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita memegangnya, dicium tangan yang tadi memegangnya. Disitulah kaidah mencium. Kalau kita juga tidak bisa, baru alternatif yang terakhir, yaitu dengan memberikan isyarat. Nah, dikala kita memberikan isyarat, kita mencium tangan atau tidak? Nah, itu masalahnya, cium atau tidak? Cium.
kalau tangan kita bersentuhan dengan Hajar Aswad. Tapi kalau tidak bersentuhan dengan Hajar Aswad, maka dengan memberikan isyarat. Bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah rangkaian pertama yang kita lakukan. Nah, begitu jugalah dengan Muawiyah. Kita kembalikan kepada Muawiyah dan Abdullah bin Abbas. Mereka berdua ini ikhwatul Islam. Muawiyah dia sibuk dengan kepemimpinan karena dia adalah seorang pemimpin. 40 tahun lamanya dia memimpin kaum muslimin yang ada di Syam. 20 tahun menjadi amirnya, 20 tahun lagi menjadi Amirul Mukminin, 20 tahun sebelumnya menjadi gubernurnya. Kemudian sedangkan Abdullah bin Abbas adalah ulama dari kalangan sahabat. Walaupun mereka sama-sama sahabat, tapi ada di antara mereka yang betul-betul fokus dengan agama. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, yang mana Nabi sendiri mendoakan dirinya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya kefakihan tentang agama. Artinya Abdullah bin Abbas orang yang paling faqih, lebih faqih dari semuanya. Makanya ahli fikih yang sesungguhnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau ada pendapat dari Abdullah bin Abbas, sudah berarti dialah ahli fikih yang sebenarnya. Tidak usah lagi kita mencari perkataan yang lain. Bukan tidak usah, tapi itu adalah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Ada rekom dari Nabi SAW. Begitu juga, yang satu dia ahli fikih, yang dua dia ahli tafsir. Karena dua ilmu ini ilmu yang paling penting. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil itu, kalau disebut dengan ta'wil, artinya tafsir. Sebagaimana Imam At-Tabari, seorang imam ahli mufassirin, imamul mufassirin. Kalau ada ahli tafsir, maka semuanya harus merujuk kepada At-Tabari. Maka Imam At-Tabari ini senantiasa mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah. Ta'wil ayat ini artinya tafsirnya. Jadi kalimat ta'wil itu tidak diketahui maknanya kecuali dengan tafsir. Dan begitu juga lah doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Artinya apabila kita mendapatkan istinbat hukum dari Abdullah bin Abbas, cukup bagi kita untuk berpegang kepadanya. Kalau kita mendapatkan istinbat hukum tafsir dari Abdullah bin Abbas, cukup bagi kita berpegang kepadanya, karena dia mendapatkan rekomendasi dari baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia seorang ulama dari kalangan sahabat. Kemudian ikhwatul Islam, pas kebetulan mereka berdua sedang beribadah, sedang melakukan tawaf. Nah, Muawiyah dikala dia tawaf, dia melakukan yang tadi kita sebutkan. Dia memegang Hajar Aswad, dia menciumnya, kemudian dia mulai tawaf. Kemudian dikala dia melangkah tawaf ikhwatul Islam, karena dia adalah seorang pemimpin, maka dia tentu tawafnya dekat dengan Ka'bah Musyarrafah. Terutama di zaman dahulu, orang yang tawaf itu tidak banyak. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia tawaf, setelah dia mencium Hajar Aswad dan memegangnya, maka dia sampai di rukun yang berikutnya. Karena Ka'bah itu ada 4 rukunnya. Rukun Yamani, disebut dengan Yamani karena dia berada di kanannya Hajar Aswad, maka disebut dengan Yamani. Atau dia sejajar dengan daerah Yaman. Itu dua alasannya. Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami. Rukun Iraqi dan Syami ada 4 rukun, maka itu disebut dengan rukun yang ada di Ka'bah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia selesai dari rukun Hajar Aswad, maka dia pergi ke depannya, yaitu rukun yang berikutnya. Sebagaimana dia memegang Hajar Aswad, dia pun memegang rukun yang ada di depannya. Kemudian dia pun berputar lagi sampai ke rukun yang berikutnya, dia pun memegangnya. Kemudian setelahnya sampai di rukun Yamani, dia pun memegangnya. Dan itulah yang dia lakukan. Yang dia lakukan ini benar atau salah? Nah, benar atau salah? Benar atau salah? Hati-hati bilang salah Muawiyah ya. Ini sahabat ini. Benar atau salah? Siapa bilang salah angkat tangan? Tanggung jawab. Silakan. Betul nih, berani lawan Muawiyah. Baik, kenapa? Berarti karena Ustadz pembimbing yang menjelaskan, tapi alasannya tidak tahu. Berarti belum diterima ya. Baik. Yang lain? Benar atau salah? Apa jawabannya? Kita pegang semua Ka'bah yang ada di Ka'bah. Kita pegang semua rukun-rukunnya. Berarti yang mengatakan salah, berarti kita tidak boleh memegang Ka'bah. Boleh tidak memegang Ka'bah? Pegang Ka'bah boleh atau tidak? Boleh. Betul boleh? Boleh. Apa alasan boleh? Kenapa boleh? Itu Ka'bah, memegang Ka'bah. Masa memegang istri boleh, memegang Ka'bah tidak boleh? Memegang kawan boleh, memegang Ka'bah. Semua yang ada di dunia ini boleh kita pegang, selagi tidak memberikan mudarat. Ka'bah itu boleh kita pegang, boleh kita sentuh bebas. Ya atau tidak? Hukum asalnya. Tapi kalau seandainya kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah, dipegang Ka'bah, terutama sisi-sisi Ka'bah semuanya dipegang.
Ikhwatul Islam, disitulah terjadi perdebatan antara Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas. Kita ingin mengatakan Ikhwatul Islam, ternyata perbedaannya sedikit tipis saja, tapi kita bisa melihat mana sisi benarnya, mana sisi salahnya, dan bagaimana mereka berdua berargumen antara satu dengan yang lainnya. Kemudian maka dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Muawiyah, tentunya mereka satu umur, yang satu level, karena Muawiyah anaknya Abu Sufyan, Abdullah bin Abbas anaknya Al-Abbas. Abu Sufyan dengan Al-Abbas itu dulu satu level ya. Kemudian anaknya juga satu level. Kemudian di Ikhwatul Islam, wahai Muawiyah, kenapa kamu melakukan yang demikian? Maka Muawiyah menjawab, wahai Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun di bagian Ka'bah ini yang boleh kita tinggalkan. Semuanya boleh kita pegang. Apa salahnya? Seolah-olah Muawiyah mengatakan, di mana salahnya? Apa salahnya? Maka di saat itulah Muawiyah menjawab, kembali dijawab hanya dengan satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh kalian yang paling bagus itu adalah Nabi dalam setiap ibadah. Maka disebut dengan uswatun hasanah. Maka apa kata Muawiyah? Dia langsung terdiam dan mengangkat kepalanya serta mengatakan, sadaqta, engkau benar. Artinya ikhwatul Islam, ketika kita sedang melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji, maka sunnah Nabi SAW hanya memegang dua rukun saja, rukun Yamani dan Hajar Aswad, dan itu pun dengan tata cara yang telah disebutkan. Sedangkan rukun yang lainnya, kalau kita memegangnya karena anggapan itu adalah bagian daripada ibadah haji dan umrah, maka tidak boleh bagi kita melakukannya. Tapi kalau seandainya kita memegangnya karena penasaran, maka itulah cerita. Biasanya kita memegangnya karena apa? Karena yang kedua kan, penasaran bagaimana bentuk Ka'bah. Artinya ikhwatul Islam, Muawiyah tidak mungkin dia penasaran. Dia berasal dari sana. Dia lahirnya di Mekkah Al-Mukarramah. Bukankah ayahnya adalah Abu Sufyan? Bukankah Abu Sufyan itu dia yang memegang Ka'bah Al-Musyarrafah? Dia bertanggung jawab. Tentunya dia tahu, tidak mungkin dia penasaran. Berarti dia melakukan ini karena menganggap itu bagian daripada ibadah. Maka dia memegang semua rukunnya. Dijawab atau dikoreksi oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wahai Muawiyah, kenapa kamu melakukan yang demikian? Muawiyah menjawab dengan jawaban yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Apa salahnya? Di mana salahnya? Tidak ada salahnya, itu kan baik. Itu kalau bahasa kitanya. Di mana salahnya? Maka jawabannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau seandainya itu baik, kenapa Nabi tidak melakukan yang demikian? Artinya kalau dilakukan Nabi, maka kita yang pertama kali berburu semua rukun yang ada di Ka'bah Musyarrafah. Tapi Nabi hanya menganjurkan dua rukun saja. Artinya ada kemuliaan khusus dan tidak dianjurkan kepada rukun yang lainnya. Padahal perbedaannya tipis sekali ikhwatul Islam. Begitu juga contoh yang ketiga. Tadi kita hanya menyebutkan dua contoh ya. Sekarang kita menyebutkan contoh yang ketiga. Misalnya ada orang yang berihram, terutama dari penduduk Madinah. Kita tahu semuanya, orang yang berasal dari Madinah, miqatnya adalah di Dzul Hulaifah, atau yang kita kenal dengan Berali. Ada orang, dia miqatnya di perkuburan Nabi. Mana yang lebih mulia, tempat perkuburan Nabi atau miqat Dzul Hulaifah? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia tempat perkuburan Nabi atau tempat Dzul Hulaifah? Dzul Hulaifah itu tanah haram atau tidak? Tanah haram atau tidak? Tempat Nabi dikuburkan tanah haram atau tidak? Haram. Mana yang lebih mulia? Tempat Nabi. Kuburan Nabi. Tempat Nabi mulia. Tempatnya mulia. Bisa dipahami atau tidak? Artinya kalau kita miqat dari tempat yang mulia, boleh atau tidak? Tidak. Lain ceritanya. Mulia lain ceritanya. Mengawali miqat lain ceritanya. Nah orang ini dia miqat dari tempat perkuburan Nabi. Maka di saat itu Imam Malik memperhatikannya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Dia pun mengatakan, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Saya bermiqat dari sini. Tempatnya lebih mulia, jaraknya pun lebih jauh. Artinya pahalanya pun kalau menurut kita, pahalanya pun lebih. Karena tempatnya mulia, jaraknya jauh. Semakin mulia, semakin jauh jaraknya, semakin besar pahalanya. Tapi menurut kita atau menurut dia, maka Imam Malik memberikan teguran, miqat penduduk Madinah itu adalah Dzul Hulaifah. Dia pun kembali mengatakan, innama hiya amyalun aziduha. Wahai Imam, hanya beberapa mil saja aku tambah. Aku hanya menambah beberapa mil saja. Artinya dikala ditambah tentu lebih bagus menurut kita semuanya. Kemudian di saat itulah Imam Malik membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdzaril ladzina yukhalif." Maka berhati-hatilah mereka-mereka yang menyelisihi aturan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan
tempatnya Zulhulaifah. Zulhulaifah walaupun ada tempat yang lebih mulia daripada Zulhulaifah, maka miqat kaum muslimin tetaplah Zulhulaifah. Dan kita ukurkan kepada yang lain, misalnya contoh, misalnya dalam berzakat, terutama di bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan berzakat. Dan di antara salah satu zakat itu disebut dengan zakat harta. Dan harta itu masuk semuanya, termasuk perhiasan, emas, perak. Emas, perak yang dipakai, yang disimpan, itu ada zakatnya atau tidak? Ada zakat atau tidak? Ada. Baik. Sekarang ada di antara kita, istrinya, koleksinya adalah berlian, bukan emas lagi. Nah, berlian ini mana yang lebih mahal daripada emas? Apakah ada zakatnya atau tidak? Apakah lebih mahal? Kalau menurut kita lebih dizakatkan karena lebih mahal, ada zakatnya atau tidak? Betul nih. Siapa yang bisa jawab? Katakan. Ada zakatnya atau tidak? Ada zakat atau tidak? Ada. Kalau diperjualbelikan. Bisa dipahami? Tapi kalau dikoleksi, dipakai? Tidak. Mobil ada zakatnya atau tidak? Ada. Kalau diperjualbelikan. Tapi kalau dipakai? Ada atau tidak? Tidak. Seperti itulah ikhwatul Islam. Jadi masalah takaran dan ukuran itu bukan, oh ini lebih bagus, ini lebih mahal, ini lebih ini, bukan. Tapi takarannya itu adalah syariat agama yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ikhwatul Islam, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil massi min a'la." Di antara salah satu sunnah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya, baik mereka yang safar ataupun mereka yang muqim, terutama bagi kita yang safar, salah satunya adalah boleh bagi kita tidak membuka kaos kaki yang tebal atau sepatu. Makanya kalau ada orang yang salat dengan menggunakan sepatu, boleh atau tidak? Orang yang salat dengan menggunakan kaos kaki yang tebal, boleh atau tidak? Berapa lama dia boleh memakainya? 3 hari bagi yang safar, 1 hari 1 malam bagi mereka yang mukim. Artinya boleh. Nah, dikala kita berwuduk, tentu ada syarat ya. Dikala kita berwuduk, kita cuci muka, kita memakai sepatu nih, atau memakai kaos tebal, kita cuci muka. Tentu setelah berniat ya, muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Bagaimana cara kita membasuhnya? Diusap yang mana? Seperti ini diusapnya. Misalnya ini kaki kita, kemudian diusap 1 kali saja, selesai. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau agama itu menurut kita, menurut perasaan kita, maka yang paling pantas diusap yang bagian atas atau yang bagian bawah? Bawah. Kenapa yang bawah? Karena itu yang kotor. Itu menurut kita, tapi menurut agama tidak. Menurut agama yang diusap adalah bagian atas. Artinya itulah makna daripada kalimat mutaba'ah. Mutaba'ah itu ikhwatul Islam, bagaimana kita beragama. Agama tidak pernah bertentangan dengan perasaan. Agama juga tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Tapi agama tidak bisa diakal-akali, atau juga agama tidak bisa dibawa semuanya ke dalam perasaan-perasaan. Bisa dipahami? Artinya standar supaya kita beragama itu apa? Kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia, yang disampaikan oleh para ulama, dan itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Nah, mutaba'ah ini ikhwatul Islam adalah salah satu syarat ibadah diterima. Jadi syarat diterima, syaratnya yang pertama tentunya keimanan, yang kedua keikhlasan, dan yang ketiga adalah mutaba'ah. Apabila salah satunya hilang, maka tidaklah diterima amal ibadah seseorang, dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, itu adalah bagian pertama daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tentunya seorang muslim bukan hanya puasa saja, artinya semuanya, semua ibadah harus ada syarat tersebut, dan juga ada 3 syarat yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, kita akan kembali melanjutkan. Yang kedua, yang dianjurkan bagi mereka yang berpuasa itu adalah mereka yang sudah balik, atau mereka yang sudah tidak kecil, atau yang sudah balik. Dan kita tahu ikhwatul Islam, balik, kalimat balik itu adalah pemisah. Maka kalimat balik ini harus kita ketahui bersama. Karena balik itu, ukuran terakhir adalah umur. Itu ukuran terakhir. Tapi ukuran pertama tergantung kepada orang masing-masing. Terutama di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, sudah banyak anak-anak kita yang balik umurnya 9 tahun. Sudah banyak yang balik umurnya 10 tahun. Apalagi anak-anak perempuan yang cepat baliknya. Kadang mereka baru kelas SD, kelas 2 SD, tapi mereka sudah balik. Karena ukurannya apa? Ukurannya adalah dia datang bulannya. Sedangkan yang laki-laki, ukuran baliknya adalah dengan dia bermimpi atau tumbuh
rambut di sekitar kemaluannya, maka itu adalah tanda balik. Kalau tanda-tanda ini tidak ada, maka baru dijadikan standarnya sebagai umur, jadikan sebagai standar. Artinya dijadikan umurnya 15. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini dan dia sudah berumur 15, maka tetap terhitung sebagai orang yang balik. Makanya Nabi SAW menyebutkan rufi'al qalam an thalatha, 'anil na'im hatta yastayqiz, wa 'anil saghir hatta yakbur, wa 'anil majnun hatta yufiq. Sesungguhnya qalam itu diangkat. Qalam itu artinya tidak dicatat. Artinya apabila ada di antara mereka yang tidak beribadah, maka tidak akan diberikan dosa. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Siapapun di antara kita yang tidur, kemudian karena dia tidur, kemudian dengannya dia tidak beribadah kepada Allah, ibadah apapun, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah apapun dia, maka dia tidak akan berdosa dengannya. Tapi tentunya tidur yang normal, bukan tidur yang tidak normal. Itu harus dipahami. Atau mereka yang dikiaskan kepada tidur. Siapa yang dikiaskan kepada tidur? Bisa jadi dia, bisa jadi pingsan ataupun yang semisalnya. Maka pada waktu itu dia tidak dibebani agama. Kemudian ikhwatul Islam, wa 'anil saghir hatta yakbur. Begitu juga anak kecil sampai dia dewasa. Dewasa itu balik. Kemudian wa 'anil majnun hatta yafiq, dan juga dari orang gila sampai dia sadarkan diri. Artinya ikhwatul Islam, syarat ibadah yang berikutnya tentu adalah orang yang dewasa atau orang yang sudah balik. Namun ketika apabila ada anak-anak yang mereka beribadah, maka mereka juga tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang tuanya juga diberikan pahala oleh Allah. Bahkan sebagaimana kalau seandainya mereka sudah balik dan mereka juga beribadah, maka untuknya pahala, untuk orang tuanya juga tetap mendapatkan pahala. Makanya kemarin kita menyebutkan antara anak dengan orang tua sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sampai kapanpun si anak beribadah kepada Allah, maka sang ayah, sang ibu, keluarga yang punya andil dalam kehidupannya, maka tetap akan mendapatkan pahala untuk selama-lamanya. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Di dalam hadis ini, Nabi tidak pernah mengatakan anaknya, tapi Nabi mengatakan hanya anak sahaja. Artinya anak siapa saja yang saleh dan kesolehannya gara-gara kita. Misalnya ada orang yang tidak punya anak, kemudian dia memelihara anak yatim, dijaganya anak yatim, disekolahkan, dibuat sekolah. Kemudian anak-anak yatim ini mereka tumbuh menjadi besar, hafiz Quran, ada yang jadi imam, ada yang jadi ulama. Maka itu terhitung anak yang akan mendoakan dirinya dan sampai kepadanya, walaupun bukan anak kandungnya atau berasal dari darah dagingnya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan anakmu, tidak pernah Nabi mengatakan anakmu, tapi Nabi hanya mengatakan anak saja. Artinya anak siapa saja. Tentu yang pertama adalah anak kita sendiri. Kalau kita tidak punya anak, maka bukan berarti tertutup kemungkinan bisa jadi anak orang lain. Kalaupun kita punya anak, atau sebagian kaum muslimin yang punya anak, bisa jadi anak mereka belum mendapatkan kesolehan darinya, maka dia mencari anak-anak orang lain supaya nanti dia tetap mendapatkan pahala darinya. Sehingga ikhwatul Islam, kita contohkan misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kita tahu dia tidak punya lagi orang tua atau ayah. Ayahnya sudah meninggal. Karena memang rata-rata ulama-ulama mazhab itu semuanya lahir dalam keadaan yatim. Mulai Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80, meninggal tahun 150. Imam Malik juga demikian, lahir pada tahun 93, meninggal tahun 179. Imam Syafi'i yang ketiga lahir pada tahun 150, meninggal pada tahun 204. Imam Ahmad yang terakhir, ulama mazhab saja ya, yang lahir pada tahun 164, meninggal tahun 241 Hijriah. Rata-rata mereka yatim semuanya. Tapi siapa yang memberikan pengaruh dalam kehidupannya selain ibunya? Adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. Makanya Imam Syafi'i pernah bertemu dengan salah seorang pemuda, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Dia mengatakan, "Wahai fulan, ayahmu minas sittah, di antara 6 orang yang tidak pernah aku lupakan dalam setiap doaku." Padahal mereka tidak ada hubungan nasabnya. Tapi kenapa Imam Ahmad atau Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Karena ayah orang ini yang memberikan pengaruh dalam masalah ini. Dan salah satu contoh yang paling populer ikhwatul Islam adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kita tahu, ini sekedar cerita ya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan mazhab Hanafi. Tahukah kita siapa yang menyebarkan mazhab Abu Hanifah?
Karena rata-rata para ulama itu salah satu mereka tersebar mazhabnya karena punya buku. Tapi Imam Abu Hanifah sedikit bukunya. Siapa yang menyebarkan mazhabnya? 2 orang muridnya. Jadi Imam Abu Hanifah ini tidak banyak tulisannya, tapi dia punya murid yang menyebarkan mazhabnya. Ulama yang lain ketika punya murid, murid-muridnya tidak menulis apa yang disebutkan oleh gurunya, sehingga ketika gurunya meninggal pula ilmunya. Itulah salah satunya kenapa terkenal dengan 4 mazhab. Sebenarnya mazhab itu banyak sekali mazhab, tapi karena kenapa sampai sekarang diabadikan, salah satu alasannya yang demikian. Nah, Imam Abu Hanifah, kita kenal siapa anak Imam Abu Hanifah? Jarang diantara kita yang tahu. Tapi kalau ada yang bertanya siapa muridnya, maka pasti kita akan mengatakan yang satu Abu Yusuf, yang satu Muhammad. Nah, bagaimana muridnya ini bisa menyebarkannya? Salah satu kisahnya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini ada seorang yang miskin. Dia bekerja di pasar, membantu ayahnya. Imam Abu Hanifah melihat dia ini adalah orang yang pintar. Kemudian di khotbah Islam dikala dilihat, maka ayahnya atau Abu Hanifah mengatakan kepada ayahnya, "Wahai fulan, kenapa kamu tidak membiarkan anakmu belajar agama di masjid bersama para ulama?" Apa kata ayahnya? "Kalau anakku belajar, siapa yang akan membantu diriku bekerja di pasar?" Dan banyak kaum muslimin yang demikian. Anaknya yang membantu dirinya, padahal anaknya pintar. Akhirnya anaknya tidak bisa lanjut sekolah. Kalau anaknya sekolah, siapa yang membantu ayahnya? Itu bukan kejadian yang ada di zaman sekarang saja, zaman terdahulu. Kemudian di khotbah Islam, Imam Abu Hanifah pun pergi. Kemudian pada waktu berikutnya, dia kembali bertanya. Namun ada solusi. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Wahai fulan, kenapa kamu tidak membiarkan anakku ini pergi belajar agama? Karena anakku pintar." Jawaban ayahnya masih sama. "Siapa lagi membantuku?" Maka di saat itulah Abu Hanifah mengatakan, "Kira-kira kalau anakmu yang membantu kamu di pasar, berapa penghasilan kamu sehari dengan bantuan anakmu ini?" Maka orang tua ini mengatakan 2 dirham. Apa kata Abu Hanifah? "Biarkan anakmu belajar agama di masjid bersama para ulama, dan aku setiap harinya memberikan kepadamu 2 dirham." Artinya dibeli anaknya untuk belajar agama. Pada akhirnya apa? Abu Yusuf inilah yang meneruskan ilmunya Imam Abu Hanifah. Dan apabila demikian keadaannya, maka sampai kiamat Imam Abu Hanifah akan tetap mendapatkan pahala darinya. Maka itulah disebut dengan waladin salih, anak yang saleh. Tidak mesti anak kita, bisa jadi anak orang lain yang kita didik, bisa jadi anak tetangga, bisa jadi anak saudara, anak siapapun. Kalau anak kita tentu yang lebih bagus. Artinya ikhwatul Islam, anak apabila mereka melakukan kebaikan, maka semuanya akan diberikan pahalanya kepada orang yang punya andil dalam kehidupannya kalau mereka masih kecil. Dan kalau mereka sudah dewasa, maka mereka tetap dapat pahala, yang mengajarkan pun tetap dapat pahala. Jadi apabila kita, tentunya itu adalah latihan, melatih anak-anak kita untuk terus beribadah, walaupun tidak wajib, tapi tetap dilatih. Bisa dipahami? Puasakah dia, zakatkah dia, atau ibadah yang lainnya. Dan itu merupakan di antara keutamaan syariat agama, bagaimana memberikan semangat dan motivasi kepada kita bersama agar melahirkan generasi-generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan insyaallah kita akan membahas khusus tentang masalah safar, bagaimana kaedah-kaedah safar, dan bagaimana pula safar bagi mereka yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama. Barakallahu fikum. Kalau ada di antara kita yang bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, maka kami persilakan dengan syarat yang sebelumnya belum bertanya. Baik. Siapa yang pertama kali yang ini pertama ya? Silakan. Amin wa iyyak. Amin wa iyyak. Baik, ada orang yang tawaf tapi tidak niat umrah. Aturan. Baik. Pertanyaannya mungkin kami pahami ya. Ada di antara kita yang ingin tawaf tapi dia tidak umrah. Karena tawaf kalau tidak umrah maka tidak boleh di pelataran. Karena orang yang tawaf itu hanya dikhususkan di pelataran saja supaya tidak terjadi kemacetan di sana. Iya atau tidak? Kemudian kita ingin tawaf dan kita tidak boleh tawaf di pelataran. Boleh tawaf di tempat yang lain, tapi terlalu jauh atau panjang bisa jadi, atau alasan-alasan yang lainnya. Ini pertanyaannya, boleh atau tidak kita melakukan yang demikian? Akhirnya kita tetap memakai pakaian ihram, dan bisa jadi kita pakai celana. Bisa jadi, dan rata-rata seperti itu kan. Tujuannya supaya kita bisa masuk saja. Ini boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Hati-hati menjawab ya. Boleh atau tidak? Mudah saja jawabannya. Tawaf yang kita lakukan itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Sudah pasti sunat hukumnya.
Tapi jujur apa hukumnya? Jujur apa hukumnya? Wajib atau sunat? Kalau sunat ya kita semuanya berdusta. Jujur, terutama jujur kepada diri sendiri yang pertama tentunya. Kemudian kepada Allah tentunya, kepada agama dan kepada pemerintah. Nah pertanyaannya, pemerintah membolehkan atau tidak? Ya kalau tidak membolehkan mau gimana lagi udah. Ustaz kami kan ingin tawaf, semua kita ingin tawaf, semua. Sama dengan orang ke Raudhah ikhwatul Islam. Raudhah siapa yang tidak ingin ke Raudhah? Raudhah itu disebut dengan Raudhah, Raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga, pahalanya luar biasa. Kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Karena para ulama mengatakan siapapun yang beribadah di Raudhah, di taman surga, di taman-taman surga tersebut, maka seolah-olah dengan ibadah yang mereka lakukan bisa mengantarkan mereka ke surga yang sesungguhnya. Karena Raudhah itu sama dengan Hajar Aswad sistemnya. Ada yang menyebutkan dia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Artinya apabila kita beribadah di dalamnya, seolah-olah kita beribadah di dalam taman-taman surga. Dan bisa jadi nanti diangkat dan kita ada di dalamnya. Jadi besar sekali. Tapi kita tidak ada surat izinnya. Ini dia. Kita legal atau ilegal misalnya, tidak ada surat izinnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh yang mengatakan masuk. Boleh atau tidak? Ini mohon maaf ya. Tapi terpaksa kita menjelaskan. Apa hukumnya? Bagaimanapun hukumnya adalah wajib atau mandub? Sunnah. Bagaimanapun hukumnya adalah sunnah. Tapi taat kepada peraturan hukumnya wajib. Itu jawaban asalnya. Artinya jawaban secara hukum asal. Begitu juga dengan tawaf. Memang berat ikhwatul Islam. Kami mohon maaf ya, tapi terpaksa kami jawab. Bagi kita yang sudah tawaf, kemudian dia ingin kembali tawaf dan tidak bisa tawaf kecuali dengan memakai pakaian ihram, kalaupun dia tetap ingin tawaf, kalaupun ini cara terakhir, silakan dia ambil miqat. Kemudian umrah dari awal, betul-betul dia melaksanakan ibadah umrah. Jangan hanya dia masuk, hanya ingin tawaf saja, bahkan hanya ingin berduduk bersantai-santai di sana saja. Kita menyelisih undang-undang yang ada di suatu negara. Kita di sini beribadah, bukan untuk berdusta atau untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Kita ingat, ketika kita beribadah, ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Belum pasti. Tapi dikala kita melakukan kesalahan atau dosa, kita diberikan dosa atau tidak? Diberikan dosa. Dosa pasti, pahala belum pasti. Mana yang kita inginkan? Berat ya? Berat jawabannya ya? Tapi mau gimana lagi? Kami mau jawab apa? Mau jawab boleh? Kami yang berdosa. Artinya yang kuat Islam itu memang sesuatu yang salah. Tapi apabila ada orang yang tetap melakukannya, itu dikembalikan kepadanya. Bisa jadi ada niat yang lain dalam dirinya. Bisa jadi ada hajat untuk dirinya. Bisa jadi itu ada doanya. Kita tidak tahu. Kita hanya menjawab secara umum saja. Tapi apabila ada orang yang tetap melakukannya, itu dikembalikan kepada dirinya. Artinya bukan berarti setiap yang melakukannya bisa jadi dia berdosa. Tidak. Bisa jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan dia demikian. Bisa dipahami atau tidak? Tapi kita hanya membahas hukum secara zahir. Sedangkan orangnya, apabila ada fulan bin fulan dia melakukan seperti itu, Ustaz, kemudian dia berdosa atau tidak, kita tidak bisa mengatakan yang demikian. Bisa jadi ada alasan tertentu, bisa jadi ada makna-makna yang ada di dalam dirinya yang kita tidak tahu. Yang kita tahu tentang manusia hanya zahir-zahir saja. Hatinya kita tidak pernah mengetahui. Bisa dipahami ya? Baik, yang lain silakan. Salam. Ini sudah kita terangkan sebelumnya ya, masalah umrah berkali-kali ya, umrah berkali-kali. Makanya kita kembali mengulang ikhwatul Islam, bagi kita yang ada kemampuan secara finansial, secara fisik, maka pulanglah kemudian kembali menabung. Karena itu lebih berkah bagi diri kita, bagi harta kita. Karena ingat ikhwatul Islam, orang yang melakukan ibadah umrah, kemudian dia umrah lagi, ada dua bonus dari Allah kepada dirinya. Yang pertama, dosanya akan diampunkan. Dan yang kedua, dihilangkan kefakiran dari dirinya. Menurut kita, kalau kita umrah, sering berumrah, 30 juta, 30 juta, umrah itu kan 30 juta, belum lagi oleh-olehnya 50 juta, ya kan? Artinya banyak sekali keperluannya. Tapi ingat di ikhwatul Islam, ingat hadis Nabi SAW, janji Nabi, orang yang melaksanakan ibadah umrah kemudian diikuti dengan umrah yang berikutnya, maka akan hilang darinya yang pertama dosa, yang kedua fakir. Artinya tidak akan pernah fakir orang yang beribadah umrah. Itu dia. Itu janji dari Nabi. Artinya seolah-olah Nabi menginginkan kita untuk umrah berkali-kali. Dan tentunya tidak sama orang yang umrah
pergi umrah, pulang 30 juta lagi, 30 juta lagi, dengan orang yang umrah 10 real dari Tan'im atau dari Jirana, sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama umrah. Tapi pahalanya tentu berbeda. Artinya ikhwatul Islam, kita tidak menyalahkan. Tapi ingat, bagi kita yang masih kuat fisiknya, ada harta sedikit titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah harta kita diamburkan yang paling bagus. Dan kita dijanjikan tidak akan pernah fakir dengannya. Tapi kalau ada di antara kita yang mungkin sulit baginya, secara kesehatan dia tidak bisa, secara ekonomi mungkin pas-pasan, Ustaz kami ingin berulang kali, maka kita katakan silahkan, tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Kita yang bagaimana? Pertama atau kedua? Setiap kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Bisa paham atau tidak? Bisa. Jadi kita merasa, iya Ustaz saya kuat, tapi saya cuma hanya tukang pungut sampah Ustaz, bisa jadi. Jadi dia sulit. Ada orang yang sudah tua, iya Ustaz tua, tapi kesininya pakai jet pribadi. Kita tidak tahu. Setiap kita itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi hukum asalnya memang satu kali perjalanan, satu ibadah, sehingga nanti kita selalu bisa, kerinduan kita itu bisa selalu. Makanya banyak orang yang Masya Allah, dia berniat 1 kali setahun, paling tidak 1 kali setahun. Bukan kaya, tapi karena keinginannya. Kemudian dia pun menabung, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, diberikan keberkahan dalam keluarganya, dan dia tidak pernah miskin dengannya. Banyak saudara-saudara kita yang melakukan demikian. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita masih kuat masalah fisik dan ada sedikit bisa untuk ditabung. Tapi kalau tidak, maka itu dikembalikan kepada dirinya. Itu jawaban secara singkat. Barakallahu fikum. Baik, yang lain. Yang tua ya. Yang tua. Insyaallah silakan. Zakat emas. Ya. Zakat emas ya, ini sedikit bocoran saja ya, karena nanti emas ada waktunya ya. Biasanya zakat itu biasanya akhir-akhir Ramadan kan? Ada mau pulang ya Taib. Zakat emas itu yang biasanya dipakai yang perempuan atau yang disimpan? Kedua-duanya. Semuanya masuk. Semuanya. Makanya kalau emas, kalau disimpan juga ada zakatnya, kalau dipakai apalagi tentunya. Artinya semuanya masuk dan itu adalah bagian daripada harta. Makanya ikhwatul Islam, Imam Muhammad bin Muhammad. Tahu kita Imam Muhammad bin Muhammad? Kalau kita sebutkan namanya semua kita kenal. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tahu kan? Dia mengatakan dinar, hukum asal uang kaum muslimin itu adalah dinar dan dirham, ya kan? Dinar dan dirham itu bentuknya apa? Bulat atau persegi panjang atau persegi? Bulat kan? Hukumnya bulat. Kenapa dia mengatakan bulat itu? Kenapa bulat? Karena bulat itu supaya nanti selalu diputarkan. Jadi uang kalau disimpan dia akan kurang nilainya, baik itu uangnya atau emasnya. Tapi kalau diputarkan artinya akan bertambah selalu. Makanya orang yang menyimpan uangnya kemudian dia bagi zakat, dia merasa rugi. Kenapa? Karena dia simpan. Makanya kalau ada uang yang disimpan. Bisa dipahami? Artinya Ustaz kalau tidak disimpan nanti bagaimana Ustaz? Diputarkan. Bisa jadi kita cari kawan bisnis, kamu putarkan sedekian, kamu putarkan sedekian. Akhirnya kita tidak merasa rugi. Maka orang yang berzakat itu dikala disimpan hartanya maka dia merasa rugi karena kurang terus. Misalnya emasnya ada berapa emas misalnya, tahun depan zakat lagi. Karena itu harus setiap tahun. Setiap tahun, tapi coba diputarkan. Rata-rata dagang itu rugi atau untung? Rata-rata. Iya mungkin ada ruginya, ada untungnya, tapi lebih banyak untungnya. Karena memang disitulah perekonomian kaum muslimin, terutama 90% atau 90%. Disitulah uang kita berputar. Nah kalau disimpan, maka sulit bagi kita memutarnya, sehingga berat bagi kita untuk mengeluarkannya. Tapi kalau seandainya kita putarkan, yang kita putarkan nanti yang kita keluarkan untungnya. Jadi uang kita tetap ada, bahkan bertambah. Kemudian untungnya lagi, begitulah seterusnya. Maka Imam ini mengatakan, itulah alasannya kenapa uang dinar dan dirham itu bulat, supaya diputarkan, bukan disimpan-simpan saja. Bukan berarti salah menyimpan uang ya, tapi disimpan itu akhirnya nanti kalau mata uang dia akan duntuh jaraknya atau harganya. Kalau emas, karena emas semakin naik terus, akhirnya kita juga rugi. Tapi kalau diputarkan, maka untungnya untuk kita dan juga untuk saudara-saudara kita, teman bisnis kita, dan berputar perekonomian kaum muslimin. Baik Pak ya? Dan sampai di sini karena ada lagi setiap tahun tanpa absen, kecuali kalau kita sudah mati, tidak ada lagi zakat. Artinya sampai kita dipanggil oleh Allah, itu kewajiban yang harus kita zimmah namanya. Zimmah itu kalau kita tidak lakukan berdosa.
Itu dia, setiap tahun. Zakat itu dinamakan zakat karena dia setiap tahun. Ada pembahasan khusus tentang masalah zakat insyaallah. Banyak taib. Terakhir ya, yang depan Pak, silakan. Berat pertanyaannya ini ya. Besok lagi kita jawab ya. Besok masih ada kan? Ingat ya, pertama kali ya silakan. Karena panjang jawabannya. Ya silakan ya. Ya. Terakhir ya, ganti dari pertanyaan ini ya, silakan. Zakat lagi. Taib. Misalnya kita di sini, kita bekerja di luar negara, zakat yang paling bagus kemana? Terutama zakat harta. Zakat yang paling bagus adalah kepada orang yang bukan merupakan tanggung jawab kita dari karib kerabat kita. Siapa yang bukan tanggung jawab kita? Cabang kita dan asal kita. Asal kita siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek. Boleh tidak kita berzakat kepada mereka? Boleh atau tidak? Hah? Berzakat kepada ayah? La ilaha illallah. Kepada ayah tidak berzakat. Ayah itu uang kita diberikan kepadanya, bukan zakat. Boleh tidak kita berzakat kepada ayah ibu? Kepada asal kita tidak boleh. Ayah, ibu, kakek, siapapun asal kita tidak boleh. Cabang kita siapa? Anak, cucu. Boleh tidak kita berzakat kepada cucu? Boleh tidak? Mereka cabang kita. Boleh kita tidak berzakat kepada saudara-saudari kita? Kepada suami istri berzakat kepada suami, boleh atau tidak? Suami berzakat kepada istri, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita berzakat kepada istri kita, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh kalau dia sudah jadi janda. Tidak boleh kalau dia masih statusnya istri, karena dia tanggung jawab kita. Boleh tidak suami menerima zakat dari istri? Kebalikannya, istri berzakat kepada suami, boleh atau tidak? Boleh, karena suami bukan tanggung jawab istri. Artinya orang yang paling berhak menerimanya adalah mereka yang menjadi bukan tanggung jawab kita dari karib kerabat kita, dan mereka termasuk ke dalam al-asnaf as-samaniyah. Berarti karib kerabat kita di sini atau di sana? Di sana atau di sini? Yang butuh di sana. Berarti zakatlah ke sana. Karena orang yang bersedekah kepada atau berzakat apapun namanya kepada karib kerabatnya, terutama rahimnya, ada dua pahalanya. Pahala zakatnya, pahala tali silaturahimnya. Tapi khotbah Islam saudara kaum muslimin, ini jawaban singkat saja ya. Tapi semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita bersama. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang beribadah, semoga semua ibadahnya diterima oleh Allah, dan Allah pun mengampunkan setiap doa dan permintaan kita bersama. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah menjadi tetangga baginda Nabi yang mulia, maka kita berdoa kepada Allah agar kita pun bisa menjadi tetangga Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله